Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam bidang perekonomian dan sektor ekonomi syariah. Negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, Bank Syariah Indonesia (BSI) optimistis Indonesia bisa menjadi pelaku utama di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjadi keynote speech pada webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO Unpad) mengatakan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan keuangan ekonomi syariah. Ya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang telah mencapai 231 juta jiwa atau 86,7% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Maka wajar rasanya kalau kita sangat optimis bahwa ekonomi syariah akan berkembang pesat di Indonesia. Tapi nyatanya teman-teman, hingga saat ini ekonomi syariah masih sebatas angan-angan saja, belum mencapai tujuan dan belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Let's go! Faktor yang pertama, ekonomi syariah ini masih menjadi sistem yang baru. Artinya baru mulai terbit pada tahun 1991 dengan ditandai lahirnya Bank Muamalah. Kemudian saat ini mulai berkembang masuk kepada industri perasuransian, industri penjaminan, industri modal ventura, bahkan sampai ke pariwisata dan juga industri halal. Itu semua masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak PR, masih banyak hal yang perlu disempurnakan sehingga kemudian menjadi suatu sistem yang sempurna. Maka dari itu ketika kita melihat saat ini apabila jumlah ekonomi syariah dibandingkan konvensional masih sangat jauh, di antara faktornya adalah karena ini masih baru, masih perlu pengembangan dan penyempurnaan. Kemudian faktor yang kedua adalah terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, apakah produk dan layanan yang ditawarkan oleh ekonomi syariah ini paling oke nggak? Kalau belum menjadi paling oke, tentu akan memperlambat ataupun menghambat perkembangan ekonomi syariah. Karena ini masih baru teman-teman. Sesuatu yang baru masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ketika dia datang ternyata tidak lebih baik dari yang sebelumnya, tentu masyarakat relatif enggan untuk menggunakan yang baru ini. Karena mereka sudah tahu nih yang lama, sudah nyaman dengan yang lama. Tiba-tiba datang produk baru, tapi ternyata nggak lebih baik nih dari yang lama. Ya mereka tentu masih menggunakan yang lama aja. Toh yang baru juga nggak lebih baik. Nah maka dari itu hal yang perlu ditingkatkan ini adalah dari produk dan layanan. Ketika produknya terbaik, layanannya terbaik, maka berangsur-angsur masyarakat akan beralih dari yang konvensional kepada yang syariah. Dan faktor yang terakhir adalah terkait dengan literasi. Literasi keuangan syariah berdasarkan data yang disampaikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah saat ini baru mencapai 23,3%. Artinya kalau kita analogikan ada 100 orang, maka cuma 23 atau 24 saja yang memahami ekonomi syariah. Nah, ini masih sangat rendah teman-teman. Maka dari itu, terkait dengan sosialisasi dan edukasi masih menjadi PR dan perlu ditingkatkan sehingga makin banyak orang yang paham apa itu ekonomi syariah, apa itu industri halal, apa itu keuangan syariah dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak orang yang paham, dengan meningkatnya awareness masyarakat terhadap ekonomi syariah, diharapkan juga akan beriringan nih dengan semakin meningkatnya inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini. Kira-kira masih ada nggak nih faktor-faktor lain yang membuat ekonomi syariah belum menjadi primadona? Silahkan di komen ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.